Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafino Wijuna dengan NPM 112223 dari kelas 403 ini menjelaskan pertemuan kedua manajemen risiko. Ya, yang dibahas ada konsep dasar yaitu ada data, tren, informasi anggaran dalam manajemen risiko serta inherent atau risiko dasar. Pertama, terdapat hubungan antara data dan tren. Data merupakan kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh hasil pengamatan, pencatatan maupun penelitian. Data dapat berubah angka, informasi maupun kejadian yang terjadi dalam suatu aktivitas. Namun data yang berdiri sendiri belum tentu dapat memberikan gambaran jelas. Oleh karena itu, data perlu dianalisis untuk menemukan suatu pola kecenderungan tertentu. Dari data tersebut dapat ditemukan tren. Tren adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, tren merupakan pola menunjukkan adanya kecenderungan dari suatu kejadian atau kondisi. Contohnya, jika dalam sebuah perusahaan leasing terjadi keterlambatan pengiriman barang setiap akhir bulan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tren karena kejadian tersebut ulang. Dalam manajemen risiko, tren sangat penting karena perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang muncul di masa mendatang. Dengan mengetahui pola yang berulang, perusahaan dapat mempersiapkan strategi pencegahan atau solusi untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan anggaran dalam manajemen risiko. Pada proses manajemen risiko, perusahaan bisa memilih implementasi atau solusi yang memiliki biaya yang paling efisien terlebih dahulu. Hal itu dalam agar perusahaan tidak mengeluarkan biaya terlalu besar untuk menangani risiko yang belum tentu memberikan dampak signifikan. Sebagai contoh, apabila perusahaan menghadapi risiko kerusakan sistem komputer, kerusakan dalam perusahaan dapat memulai dengan sederhana seperti melakukan pemeliharaan rutin atau pembaruan sistem. Solusi tersebut dipilih karena membutuhkan biaya yang relatif rendah dibandingkan mengganti sistem. Apabila solusi yang diterapkan ternyata belum berhasil mengusung, maka perusahaan perlu melakukan pemantauan secara terus-menerus. Setelah dilakukan evaluasi, perusahaan dapat meningkatkan anggaran atau menambah metode pengendalian agar risiko dapat dikurangi secara lebih efektif. Sebaliknya, apabila solusi yang diterapkan berhasil mengatasi risiko yang ada, maka perusahaan dapat melakukan perubahan atau penambahan SOP atau standar operating procedures. SOP yang diperlukan akan menjadi pedoman baru bagi perusahaan agar proses kerja menjadi lebih baik dan risiko serupa dapat dicegah beberapa kali datang. Yaitu pada materi ini juga dibahas mengenai inherent risk atau risiko dasar. Inherent risk merupakan risiko alami atau risiko yang sejak awal sebelumnya adanya tindakan atau pengenalan risiko. Risiko ini muncul secara alami dalam suatu kegiatan proses bisnis. Sebagai contoh, pada perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, risiko kecelakaan merupakan inherent risk karena risiko tersebut sudah melekat pada aktivitas transportasi itu sendiri. Risiko tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi dengan berbagai tindakan pengendalian seperti pelatihan keselamatan, pemeriksaan kendaraan, serta penerapan prosedur keamanan. Dari pembahasan tersebut dapat disebutkan manajemen memerlukan analisis data yang untuk menentukan tren yang berulang, kemudian menentukan solusi yang efisien dari sisi anggaran. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami risiko dasar atau inherent risk agar dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat. Dengan penerapan manajemen risiko baik, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan efektivitas operasional. Jadi itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.